Tuhan telah melahirkan satu Pele, satu Maradona, satu Lionel Messi, dan satu Junaidi Abdillah untuk Indonesia. Junaidi Abdillah, pemain timnas Indonesia pertama dari Lombok. Di antara 7 algojo penalti itu, ia adalah salah satunya. Di bawah tatapan mata 120.000 penonton, dia tunaikan tugas berat itu dengan sempurna. Tendangannya meluncur deras menembus gawang lawan. Gol! Jun, begitu ia biasa disapa, bersama dengan Iswadi Idris, Waskito, Oyong Liza, Anjas Asmara, Risdianto, dan Sueb Rijal dipilih oleh Will Kurper, pelatih timnas kala itu, sebagai salah satu penendang penalti. Dan seandainya saja tendangan penalti Anjas Asmara mampu menjebol gawang Inkul, Indonesia akan mencatat sejarah baru. Untuk kedua kalinya, Indonesia akan lolos ke Olimpiade. Pertandingan besar itu terjadi di Stadion Senayan, Jakarta pada 26 Februari 1976. Kala itu, Indonesia harus menghadapi Korea Utara dalam partai puncak Pra-Olimpiade 1976. Setelah 2 kali 45 menit bermain imbang, pertandingan harus disudahi dengan babak tos-tosan. Hasil akhir adalah 6-4 untuk Korut. Indonesia pun gagal terbang ke Montreal, Kanada. Nama lengkapnya Junaidi Abdillah, lahir di Ampenan 21 Februari 1948. Tercatat, ia adalah putra pertama asal Lombok yang berseragam Garuda. Di tim nasional, ia bermain dari tahun 1968 sampai dengan 1983. Berposisi sebagai gelandang, Junaidi Abdillah adalah pemain yang tidak tergantikan di level klub dan tim nasional. Permainannya elegan dan mempunyai umpan yang sangat terukur. Ia bermain dengan menggabungkan kecepatan, keterampilan, keseimbangan, dan tentu saja bermain dengan hati dan keyakinan penuh yang bertumpu pada dua kakinya. Berkat permainannya itu, teman-temannya banyak menjulukinya sebagai Josh Best, pemain Irlandia Utara yang ikut mengantar Manchester United meraih juara Liga Champions pada 1968. Pada musim 1982 sampai 1983, musim ketiga Galatama, berkat umpan-umpan matang dan asis Junaidi, Dede Sulaiman tampil sebagai top skor dengan mengumpulkan 17 gol. Pada musim pertama kompetisi 1979 sampai 1980, Hadi Ismanto sebagai pengumpul gol terbanyak dengan 22 gol, juga berkat umpan dan asis Jun. Dulu, banyak yang bilang pemain berbahaya klub Indonesia Muda atau IM itu adalah Dede Sulaiman. Tapi, sesungguhnya pemain paling bahaya IM adalah Bang Jun, Junaidi Abdillah, kata Dede Sulaiman. Sebelum bergabung dengan Indonesia Muda Persebaya 1968 sampai 1974 dan Persija 1974 sampai 1979 adalah tim yang membesarkan namanya. Bersama dua tim besar itu, ia berhasil mengangkat Piala Perserikatan. Awal mulai Jun bermain bola adalah saat ia mulai belajar menendang bola di halaman rumah ayahnya yang luas di Ampenan. Hingga kemudian, bakat bermainnya mulai terasah sejak masuk Diklat Salatiga 1964 sampai 1966. Di Diklat Salatiga, ia seangkatan dengan Oyong Liza dan Sartono Anwar. Kemampuan Junaidi Abdillah mulai terendus PSSI. Bersama Oyong Liza, Junaidi dipanggil masuk tim nasional junior. Bersama PSSI B, mereka berhasil menjadi runner-up kejuaraan junior Asia 1967 di bawah Israel. Ketika itu, Federasi Sepak Bola Israel masih tergabung di zona Asia. Semenjak sukses itu, ia kerap menjadi langganan tim nasional Indonesia.
Entah sudah berapa event dan pertandingan yang sudah ia lakoni bersama tim nasional. Namun yang pasti, namanya tercatat sebagai salah satu pemain yang berhasil membawa Indonesia juara pada Kings Cup Bangkok tahun 1969. Di final, Indonesia berhasil menundukkan Myanmar dengan skor 1-0. Pada tahun 1975, saat Wilkurper pelatih asal Belanda melatih Indonesia, Junaidi Abdillah adalah pemain andalan dan kesayangannya. Berkat Wilkurper lah, Junaidi Abdillah mempunyai kesempatan untuk melawan tim-tim besar seperti Manchester United dan Ajax Amsterdam. Bahkan, Ajax Amsterdam dikabarkan sangat kepincut dengan gaya permainan Junaidi Abdillah. Jika saja saat itu ia mendapat restu dari Ketua PSSI, mungkin Junaidi Abdillah adalah pemain Indonesia pertama yang berseragam Ajax Amsterdam. Junaidi Abdillah bermain terakhir untuk tim nasional pada SEA Games Singapura tahun 1983. Sempat menjadi pelatih Indonesia Muda 1984 sampai 1985 dan Persiba Balikpapan 1985 sampai 1987. Karena alasan cedera paha, pada 1987 dunia sepak bola ia tinggalkan. Kemudian Junaidi Abdillah bekerja sebagai karyawan Pertamina hingga pensiun tahun 2003. Tuhan telah melahirkan satu Pele, satu Maradona, satu Lionel Messi, dan satu Junaidi Abdillah untuk Indonesia. Begitu kalimat yang ditulis Yohan Mois, seorang tokoh olahraga nasional dalam sebuah status di halaman Facebooknya.